Ya, selamat malam Apache. Silakan buka kamera dan bertanya. Selamat malam. Ya, malam. Silakan buka kameranya, saudaraku. Halo. Oke ya. Iya, silakan buka kamera dan bertanya. Ini sudah. Belum kelihatan. Di save yang di bawah itu di save, ada tulisan simpan itu diklik. Oke. Gimana ini? Mic-nya dekatin ke mulut. Mikrofonnya dekatin ke mulut. Nah. Ini saya satu saja ya pertanyaan ya. Silakan saudaraku. Itu Lukas 14 ayat 26 itu Yesus itu kok gitu ya sama umatnya ya? Maksudnya gimana itu? Lukas 14 ayatnya yang gimana? Lukas 14. Kok coba bacakan dulu saudaraku. Lukas 14 ayat 26. Itu kok birahi gitu ya? Apa? Maksudnya birahi. Yesus itu kalau nggak nurut sama kok ada nggak ada birahi, Tuhan Yesus nggak ada birahi segala macam. Kamu jangan framing. Aduh, parah kamu nih. Saya enggak. Aduh. Intinya kamu baca dulu ayatnya. Halo Apache, kamu baca dulu ayatnya. Mana di situ Tuhan Yesus birahi? Saya nggak bisa buka ini. Oke. Ya udah, saya baca ya. Lukas 14 ayat 24. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Di mana di situ birahi? Aduh, kamu ini. Bukan itu maksud. Jadi yang mana? Salah. 14 ayat 26. Murid-murid itu, murid-murid. 26. Jadi Lukas 14 ayat 26. Ya, tunggu, dengar. Ya, dengar dulu. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Di mana di sini birahi? Itu maksudnya intinya mic-nya bang. Kok sampai segitunya kalau mau jadi murid dia. Ya di mana di situ birahi? Kamu itu jangan ngomong sembarangan. Ya nggak ada birahnya tapi terus kenapa kamu bilang seperti itu tadi di situ, saudaraku? Iya, maaf. Ya udah, kita maafkan. Dia sudah minta maaf, kita maafkan. Oke, sekarang bertanya aja. Di sini pertanyaanmu apa? Kok kayak memaksa, kok harus meninggalkan? Kalau jadi muridnya dia, kok harus meninggalkan istri? Itu majas hiperbola. Ya, hiperbola itu gimana? Itu kamu tahu nggak artinya majas hiperbola? Bukan berarti kita itu membenci orang tua kita, saudara kita. Lah terus berarti ayatnya itu yang salah? Tidak ada yang salah, Bang. Itu perlu diartikan, Bang. Ayat itu ada yang sifatnya absolutely, ada yang perlu ditafsirkan, Bang, atau dimaknai, gitu loh. Ya, Bang ya. Nah, ini nggak absolutely, mesti dimaknai, Bang. Penafsirannya apa? Bahwa kita harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, Bang. Gitu, Bang. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus lebih dari apapun, maka kita bisa mengasihi orang secara sesungguhnya, Bang. Waduh, Bang, tidak begitu isi ayatnya itu tidak seperti itu yang saya. Oke, nih kita baca dulu semua ya. Bentar. Ya, karena sudah dijelasin. Enggak bisa potong-potong ayat. Oke. Enggak, kau dengar dulu. Kau dengar dulu ayatnya. Iya, saudaraku, dengar dulu saudaraku ya ayatnya ya. Itu aja, gimana maksudnya? Iya. Karena Alkitab itu, kamu di sini bertanya saudaraku ya. Jadi kita harus baca paling tidak 4 ayat ya. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpalingnya berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Oke, jadi di sini artinya kita harus mencintai Tuhan Yesus itu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Nggak bisa mendua hati. Bukan berarti kita membenci orang tua kita ketika kita ikut Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus itu harus segalanya bagi kita. Ya, silakan. Ngerti gak Bang? Udah puas belum dengan jawabannya Bang? Iya. Apa C? Pastor Paul bisa tambahkan? Mikrofonnya dia mati si Apache tuh. Itu dia. Iya, dia nggak bisa lihat. Itu mikrofonnya di mute. Mikrofonnya Apache mati tuh. Itu udah benar itu. Itu kan majas. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang mengatakan kita disuruh benci sama orang tua. Semua orang Kristen di seluruh dunia, baca ayat itu, dia langsung tahu bahwa dia harus mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Itu artinya ayat itu. Iya. Nah, kalau kamu bisa artinya itu beda, ya yang salah dengan otakmu. Loh, kok malah otak. Berarti ayatnya yang salah ya, kitabnya yang salah berarti. Apa cek kamu jangan framing. Kamu itu nggak tahu artinya majas hiperbola. Kamu itu ya. Di mana? Majas artinya apa? Coba kita tes dulu. Majas artinya apa? Berarti sebentar. Berarti lain sama Al-Quran. Enggak, majas artinya apa? Jangan-jangan kamu kata majas saja nggak ngerti dah nih. Kalau Al-Quran kan ya. Majas itu artinya apa? Bisa dirubah-rubah kalau Al-Quran. Loh, sebentar kalau di Al-Quran ada Allah meniup farjah Maria, itu artinya apa itu? Quran enggak diganti-ganti, enggak dirubah. Kalau iya, Quran, tapi ada tulisannya Allah meniup farjah Maria. Nah, itu artinya apa itu? Itu tafsir, Bos. Aduh, bukan. Nah, itu tafsir lagi, sama saja kan. Gimana sih? Kalau mengertikan di Al-Quran jangan ditafsir. Harus Allah meniup farjah Maria, itu artinya apa? Gini Bang ya, saya jelasin dulu Bang dikit Bang ya, dengar baik-baik ya. Majas itu adalah Bang, dengar saya ngomong ya. Majas adalah gaya bahasa dalam sastra yang digunakan untuk menyampaikan makna atau perasaan melalui penggunaan bahasa yang indah, imajinatif dan kreatif atau berupa kiasan. Nah, jadi ketika dia berkata seperti itu Bang, itu nggak ada dia maksudnya menyuruh membenci orang tua, membenci dan sebagainya. Artinya kita harus mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ya, jangan kamu lebih cinta orang tuamu dibanding Tuhan Yesus, karena pemberi hidup kekal itu Tuhan Yesus. Ya, kita harus mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Tuhan Yesus dulu nomor 1, ya, baru orang tua kita, baru saudara kita gitu. Cinta itu kepada Tuhan Yesus dulu, makanya di Matius 22 tadi ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu, dan akal budimu. Itulah inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi ya, di Matius 22 ayat 35 sampai 39. Lalu kita mencintai sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi itu artinya saudaraku, kan banyak orang, mohon maaf nih ya, dia lebih takut ya. Banyak orang ikut Tuhan Yesus, tapi karena dihambat atau dilarang sama orang tuanya, akhirnya dia down. Akhirnya dia malah mundur. Artinya dia lebih mencintai manusia, walaupun memang itu orang tuanya. Padahal yang bisa menyelamatkan dia, yang bisa membawa dia ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Nah, jadi kita bisa, kalau orang, tapi saya kasih tahu sama kamu ya, orang yang sungguh-sungguh mencintai orang tuanya, pasti dia, orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus Kristus, dia pasti mencintai orang tuanya, begitupun orang lain. Ya. Ini aja sekarang. Kalau itu menurut itu bukan menurut saya, itu kita menjelaskan berdasarkan firman Tuhan, bukan menurut saya ya. Terima kasih saudaraku. Tuhan Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu. Pertanyaan kedua, boleh satu kali lagi. Ya udah, silakan. Itu Tuhan kamu siapa? Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan siapa? Yesus yang Tuhan Kristus adalah Yesus itu siapa? Ya, kamu dengar dulu. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, pencipta langit dan bumi ya. Yohanes 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 16, Wahyu 3 ayat 14. Ya, dia adalah Sang Amin yang mengabulkan semua doa-doa umat manusia. Itulah Tuhan Yesus. Ya, buka mic-nya. Pertanyaanmu apa, saudaraku? Yesus sendiri sudah berkata bahwa dia utusan Allah, ya kan? Coba buka di Lukas 4 ayat 8. Dia berkata sudah bahwa saya itu utusan Allah. Gimana? Apa salah lagi itu? Di mana di situ Tuhan menyatakan aku utusan Allah? Lukas 4 ayat 8. Iya.
Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, maksudnya di situ adalah bahwa hanya Tuhan saja yang disembah. Kamu konteksnya di sini nggak tahu. Dengar dulu saudaraku, ini framinganmu ya. Jadi gini, kamu kalau memahami firman Tuhan itu jangan berdasarkan pemikiranmu. Harus apa yang dimaksud Tuhan Yesus di situ. Nah, kalau kita baca ya Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Itu di situ Tuhan Yesus dicobai iblis di padang gurun. Kan yang dicobai kan Tuhan Yesus. Makanya terus menyatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kan iblis itu minta Tuhan Yesus untuk menyembah Dia. Makanya terus menyatakan, engkau harus sujud menyembah Tuhan Allahmu. Kan yang dicobai Tuhan Yesus, artinya Dialah Tuhan Allah yang harus kita sembah. Sama seperti gini contoh ya, kamu kan guru, seorang guru. Lalu datanglah muridmu mencobai engkau. Kau bilang gini, jangan kau mencobai gurumu. Berarti yang guru itu siapa? Kan dirimu. Udah paham belum? Ya. Nah, kalau berpikir itu yang cerdas, baca semua ayat itu berulang-ulang. Apa maksud Tuhan Yesus di situ? Ya. Yang harus disembah itu hanya Tuhan Yesus. Ditanya apa, jawabnya kemana? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu, saudaraku. Ditanya apa, jawabnya kemana? Ditanya apa, jawabnya? Gua jawab. Apa jawabnya kemana? Udah dijawab, kamunya bandel, mau ngeyel. Bukan nanya yang dijawab. Halo Nurmi, silakan. Ada yang mau ditanya? Lihat aplikasi lain kalau kayak begitu. Ditinggal itu TikTok. Iya. Nurmi, kami nggak dengar apa yang kamu bilang, saudaraku. Diganti Megana. Mohon maaf ya, kami ganti ya kalau nggak dengar suaranya. Oh, no. Oh, ada tuh. Kasihan juga. Dibuka, Bang. Mikrofonnya dibuka, Bang Nurmi. Iya. Mikrofonnya dibuka. Oke. Silakan, Bang. Alah. Oke, salah pencet. Salah pencet tadi Kak Mikena. Iya. Salah pencet tadi Kak Mikena. Oh ya, nggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Asal jangan salah pencet yang lain aja, Bang. Mana dulu tengah malam nih Kak. Ya silakan, Bang. Pertanyaannya apa? Nanya satu aja. Iya, silakan. Yesus ini kan disalib. Iya. Mati di tiang salib kan? Ya, Tuhan Yesus mati dan bangkit pada yang ketiga, Bang. Pada hari yang ketiga apa pada yang ketiga? Pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus disalib pada hari Jumat, Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu. Artinya Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit dari kematian, Bang. Tidak ada yang seperti itu, Bang, selain Tuhan Yesus. Malaikat, mau nabi, raja nggak bisa mati dan bangkit, Bang. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa, Dialah Yesus Kristus, Bang. Oke. Jadi yang mau tanya gini, Yesus itu sama Allah itu bagaimana? Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Termasuk tadi apa juga ya? Apa namanya? Yang Tritunggal itu apa aja tadi? Allah, Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, Bang. Allah itu bukan proper name di dalam iman Kristen. Allah itu adalah generic name. Itu adalah objek sesembahan. Jadi nama Tuhan Allah kami adalah Yesus Kristus, Bang. Oke, Mbak. Iya. Waktu dia yang salib, apakah Allah itu juga mati? Tubuhnya yang mati, Bang. Oke, silakan Bang Jack. Oke. Biar jelas, Bang ya. Saya jelaskan dengan cepat aja, Bang ya. Oke. Allah itu Sang Firman menjadi turun menyatakan dalam daging serupa dengan manusia, namanya Yesus. Paham ya, Bang? Saya ulangin, Bang ya. Allah yang tidak terbatas, Bang, Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia dalam bentuk daging, Bang, menjadi serupa sama dengan manusia, namanya Yesus. Jadi tubuhnya itu, Bang, ya sama seperti tubuh manusia pada umumnya, Bang. Tetapi rohnya itu roh Allah sendiri, Bang. Abang jangan berpikir ketika rohnya Yesus itu seperti manusia, dia tidak seperti manusia rohnya, karena dia rohnya roh Allah. Secara tubuh dia terbatas, Bang, bisa lapar, bisa haus, ya.
lalu bisa lelah, bisa ketiduran, ya Bang ya. Tetapi rohnya tidak terbatas. Bisa. Dari mana kita bisa lihat? Kalau Abang baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di sana Bang, diceritakan Yesus itu begitu ajaib. Dia membangkitkan orang mati yang sudah 4 hari. Dia meredakan angin ribut. Dia menyembuhkan orang yang buta. Dia membuat berjalan orang yang lumpuh Bang. Jadi kuasanya sangat luar biasa Bang. Bahkan dia bisa tahu di dalam sebuah kampung ada seekor keledai, ada yang punya, padahal dia belum masuk kampung itu, yang menandakan dia adalah Allah yang maha tahu itu Bang. Jadi ketika Abang tanya apakah Yesus tubuhnya Allah itu berarti mati ketika disalib? Tidak Bang, tubuhnya mati, tapi rohnya, roh Allah tidak pernah mati untuk selama-lamanya Bang. Haleluya. Apalagi Bang? Berarti rohnya tetap hidup, tubuhnya mati. Berarti esensi ketuhanan Yesus itu di waktu dia mati, tentu ketuhanan juga mati dong Yesusnya. Tubuh Tuhan yang mati Bang, tubuh Tuhan yang mati. Bang. Keilahian Tuhan Yesus itu tak berkuasa Bang, mengendalikan seluruh alam semesta, baik di surga maupun di bumi Bang. Ya, jadi gitu. Jadi gini Bang, saya kasih tahu sama Abang supaya Abang mudah memahami. Kita kan mempunyai tubuh, jiwa, dan roh kan Bang. Roh Abang itu kalau keluar dari tubuh Abang artinya Abang mati, betul ya? Yeah. Tapi rohmu itu tetap hidup loh Bang, nggak akan pernah mati Bang. Ya, tapi rohmu itu nggak ada kuasanya Bang. Rohmu juga nggak bisa nentuin masuk Firdaus apa masuk Hades. Tuhan Yesus yang menentukan. Dan rohmu nggak ada kuasanya. Rohmu itu nggak bisa kamu melepaskan rohmu dari tubuhmu supaya tubuhmu mati, nggak bisa Bang. Ya, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengeluarkan roh seseorang ya, roh manusia supaya dia mengalami kematian. Kalau kamu nggak bisa Bang, kita nggak bisa, nggak ada kuasanya. Nah, jadi kalau roh di dalam diri Tuhan Yesus itu roh yang maha kuasa Bang. Ya, jadi roh Tuhan Yesus itu, roh keilahian Tuhan Yesus itu nggak pernah mati Bang. Ya, tubuh Tuhan itu yang mati, tubuhnya. Jadi gitu, makanya ketika Tuhan rohnya kembali ke tubuhnya, dia bangkit ya. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 di situ tertulis ya, bahwa di dalam keadaan sebagai manusia dia dibunuh, dan di dalam roh juga dia bangkit gitu ya. Artinya roh itu kembali ke tubuhnya, maka dia bangkit Bang. Nah kalau kita, roh kita nggak bisa kembali ke tubuh kita Bang, kita yang ngatur, nggak bisa ya. Iya, oke, satu lagi Mbak Mikana boleh ya? Berarti sudah paham ini ya, tapi tepuk tangan dulu nih buat Nurmi ya, luar biasa. Haleluya. Oke, silakan saudaraku. Dapat dipahami. Yang satu lagi aku tanya ini Mbak. Dia kan di situ tertulis menyerahkan, memberikan nyawa. Itu yang disebut roh tadi, apa macam mana? Nyawa dengan roh itu beda kah? Iya sama saja. Ya. Makanya itu kelebihannya Bang, itu kelebihannya dan perbedaan antara roh kita sama roh Tuhan. Kalau roh kita dicabut Bang, kalau itu memberikan nyawanya Bang, dan dia juga artinya kembali Bang, kembali kepada roh Allah itu sendiri Bang. Paham ya Bang ya? Berarti akan gini saja, nggak bingung. Dia sendiri yang melepaskan rohnya dari tubuhnya, makanya dari mati tubuhnya, Bang. Ya. Kalau kita kan nggak bisa Bang. Emang kapan bisa kita mengeluarkan roh dari tubuh kita? Betul. Nggak bisa, nggak ada kuasanya kita Bang. Dia juga yang berkuasa untuk membangkitkan tubuhnya kembali Bang. Iya. Beda sama kita. Kita kalau udah keluar nggak bisa bangkit lagi kita Bang. Tapi kalau roh Tuhan dia mau membangkitkan tubuhnya sendiri, dia bisa Bang pada hari ketiga itu Bang. Iya. Karena dia roh yang beda sama roh manusia. Jadi Abang Nur pikir ketika roh manusia itu cuman di badan Abang begini, segini, roh Tuhan itu tidak terhingga Bang. Ada di mana-mana Bang. Ya. Amin. Tidak terbatas tempat dan waktu. Makanya ketika roh Tuhan itu ada dalam tubuh Yesus, bukan berarti surga kosong Bang. Bukan berarti surga kosong. Dia tetap ada mengatasi segala-galanya Bang. Gitu Bang ya. Ya begitu saudaraku ya. Tapi kalau roh kita terpental di diri kita aja Bang. Roh kita itu nggak hadir. Roh Abang itu nggak bisa ada di Jakarta, ada di Surabaya, ada di mana-mana dalam waktu yang bersamaan, nggak bisa Bang. Iya. Karena roh kita ciptaan ya. Bahwa Tuhan sudah menciptakan roh kita ya. Zakaria 12 ayat 1 ya. Di situ bahwa Dialah pencipta segala sesuatu dan yang menciptakan roh manusia ya. Tetapi kalau roh Tuhan Yesus itu roh yang maha hadir Bang, Allah yang maha hadir. Nah, seperti saudaraku ya, saya rasa sangat jelas sekali. Terima kasih saudaraku Nurmi sudah bertanya.
Tuhan Yesus Kristus Allah yang Maha Besar memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Bang Nurmi yang cakep dan manis. Terima kasih, Bang.